Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para mahasiswa dari perguruan tinggi, baik dari Universitas Islam Jember, dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan juga nanti dari Universitas Jember, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diklat atau pendidikan dan pelatihan pada hari ini kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama, ajaran Aswaja, Pancasila, dan NKRI. Dan mungkin nanti akan ada tambahan tentang SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan. Baik, pertama kita membahas tentang Nahdlatul Ulama. Ini semua kan warga NU ya? Ya. Mahasiswa yang NU ya? Ya, yang belum NU supaya NU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pesantren pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya, dan sudah 1 abad lamanya. Kemarin sudah dirayakan. Pendirinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan para kiai-kiai pondok pesantren lainnya yang kesemuanya itu kami yakini min auliyaillah, jadi wali-walinya Allah. Jadi NU ini didirikan bukan oleh sembarang orang. NU ini didirikan oleh para aulia, para ulama, ya, aulia dan ulama. Nah, sehingga kita menjadi warga Nahdlatul Ulama ini, mari kita niati ikut kepada ulama. Ini penting ya. Nah, yang menjadi pelantara ya, sebagai mediatornya, isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau yang diutus oleh Syekhona Khalil membawa tongkat dan tasbih kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Apa tujuan Nahdlatul Ulama? Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan,
demi kemaslahatan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Ini ada di dalam anggaran dasar NU bab 4 pasal 8. Jadi sudah ada ADART-nya itu. Kemudian dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdasarkan paham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam. Pertama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Kedua, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham As-Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan Al-Madhhab. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalian ini jangan ikut-ikutan aliran-aliran baru, sok kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, menafsirkan Al-Quran secara sembarangan. Jangan, nggak bisa. Makanya jangan ikut kelompok-kelompok itu yang kemudian mereka itu hanya belajar dengan terjemahan-terjemahan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Islam, ajaran dinul Islam itu tidak cukup dengan ajaran-ajaran yang dari Al-Quran terjemahan. Makanya harus belajar fikih, belajar usul fikih, dan sebelumnya harus belajar nahwu sharafnya. Ada kalau belajar hadis harus belajar mustalahatul hadis, ilmu hadis. Ada ulumul Quran, ada tafsir dan lain sebagainya. Makanya pakai pendekatan mazhab. Jalan pendekatan atau al-mazhab yang dianut Nahdlatul Ulama. Di bidang akidah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dari akidah, ya. Dari akidah. Kemudian di bidang fikih mengikuti jalan pendekatan atau al-mazhab, salah satu dari mazhab Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan di bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali serta imam-imam yang lain. Jadi ini jalan pendekatan madhab yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama dalam konteks ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak sembarangan gitu. Jangan sok-sok kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi harus mengikuti kepada alur pemikiran dari Imam Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Jadi kita ini al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslih.
tradisi-tradisi yang baik di masyarakat dan itu tidak bertentangan dengan syariat tidak harus kita hapus. Ya misalnya jangan memaksa orang Indonesia ini pakai jubah gitu kan. Pakaian ini tradisi. Kita di Indonesia ini yang penting adalah intinya satrul aurah gitu. Menutupi aurat. Jadi kayak kalian mahasiswa di sini, pakaiannya macam-macam, ada yang batik, kemudian ada yang pakai rok, ada yang pakai celana dan lain sebagainya. Yang penting intinya adalah satrul aurah. Jadi tradisi berpakaian itu di dalam ajaran Nahdlatul Ulama, di dalam ajaran Ahlus Sunnah tidak harus sama seperti pakaian-pakaian orang Arab, tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, ya monggo dipertahankan, gak apa-apa. Nah, sekarang Nahdlatul Ulama ini sebagai benteng ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jangan dipelesetkan ya. Nanti jangan-jangan sampean mempelesetkan aswaja ahli sun wal jima'. Itu lain itu. Jangan. Ini aswaja, bukan azwaja, bukan itu. Tapi aswaja ahlus sunnah wal jamaah itu. Nah, asal usulnya begini. Ini ada hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israila tafarraqat ala ithnataini wa sab'ina millatan. Jadi Bani Israel itu akan ada 72 golongan Bani Israel. Wa taftariku ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Ini. Dan umatku, kata Rasulullah, umatnya Rasulullah itu dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi umatnya Rasulullah itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kenapa? Kita ini harus hati-hati ikut golongan, ikut kelompok. Kenapa kita harus ikut Nahdlatul Ulama? Nah, karena dasarnya dari hadis ini. Gitu loh. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semua akan masuk neraka kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah yang tidak masuk neraka? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku, yaitu yang dikenal dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Asal usul istilah aswaja. Ini asal usulnya ya. Qala Ibnu Abbas fi qalihi ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina byaddat wujuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilmi wa ammal ladzina aswaddat